kasih Tuhan, senang bertemu dengan Anda kembali. Puji nama Tuhan. Saya percaya keadaan kita semua sangat baik, termasuk saya, dalam kondisi sehat, kondisi baik. Puji Tuhan. Ayo kita saat teduh dulu sebelum kita beraktivitas. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Keadaan kami sangat baik, kami sehat senantiasa Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, tuntun kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami belajar, kami duduk sebagai seorang murid. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow. Dahsyat Tuhan kita. Mari saudara, firman Tuhan hari ini kita bicara tentang jagalah hidupmu, jagalah keluargamu. Ya, kita belajar dari kitab Hosea 4 ayat yang ke-6. Buka Alkitabnya masing-masing di kitab Hosea 4 ayat yang ke-6. Kita hari ini satu ayat saja, ya. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku, kata Tuhan, menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan ya, perhatikan kata binasa. Binasa dalam bahasa Yunani disebut dengan opulumi, ya, atau apoletai, yang memiliki banyak pengertian. Umatku binasa. Bahasa Yunaninya kata binasa adalah apolumi atau apoletai, yang artinya seperti ini saudara. Yang pertama memiliki arti kata hancur. Binasa atau memiliki pengertian hancur seperti ini. Kita akan menjadi binasa, kita akan menjadi hancur pada saat kita tidak mengenal Allah. Kehancuran yang seperti apa saudara? Namanya hancur itu banyak jenisnya. Hancur tidak sama dengan retak. Hancur itu berkeping-keping. Hancur itu bisa tidak berbentuk lagi. Hancur itu seperti ya hancur lebur, berupa butiran-butiran yang sudah tidak berfungsi lagi. Itu hancur. Kalau retak mungkin masih bisa, ya. Tapi kalau hancur, dikatakan di sini adalah binasa. Nah, ini yang menyebabkan kita mengalami kehancuran atau kebinasaan akibat daripada tidak mengenal Allah. Nah, seperti apakah binasa itu? Sewaktu kita tidak mempercayai Tuhan, di sini disebut dengan tidak mengenal Allah. Mengenal di sini dalam artinya adalah kita tidak tahu siapa Tuhan kita, namanya aja tidak kenal. Kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tidak mengenal itu artinya tidak tahu karakter Tuhan. Tidak mengenal juga memiliki arti bahwa tidak tahu apa saja yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Itu tidak mengenal. Makanya banyak kita itu mengalami kebinasaan atau kehancuran akibat tidak tahu karakter Allah, akibat tidak tahu kebaikannya Tuhan, akibat tidak tahu apa saja yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Orang mengenal tidak sama dengan tahu. Kalau kita tahu hanya sebatas nama, tetapi orang mengenal, dia tahu dalam luarnya. Makanya banyak daripada kita mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran yang sampai kita tidak bisa memperbaikinya akibat tidak bisa mengenal Allah, akibat daripada tidak mengenal Allah. Seberapa banyak kita mengalami itu? Kehancuran di dalam keluarga kita, kehancuran di dalam diri kita sendiri, akibat daripada tidak mengenal Tuhan.
Tidak mengenal Tuhan itu seperti apa, saudara? Ketidakingintahuan kita kepada Tuhan itu tidak mengenal. Banyak orang tidak peduli siapa Tuhan kita. Banyak orang hanya sebatas saya Kristen, saya pengikut Kristus, KTP saya Kristen, saya pelayan Tuhan, saya seorang hamba Tuhan. Bahkan banyak orang baca Alkitab tiap hari pun tidak ada jaminan semuanya itu mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu sendiri memiliki arti bahwa dia tahu luar dalamnya, dia tahu karakternya, dia tahu apa saja yang dilakukan. Sementara orang tidak mengenal itu hanya tahu sebatas nama saja. Makanya jangan heran, saudara, ketika kita merasakan bahwa saya tidak merasakan hadirat Tuhan, saya tidak merasakan kebaikan Tuhan, saya merasa Tuhan jauh daripada saya, itu sebenarnya kita sedang mendekati yang namanya kebinasaan. Kita sedang diseret sama iblis dengan yang namanya kehancuran. Lihat, pada saat kita tidak mengenal dia, sesungguhnya kita lagi digeser sama iblis dari posisi keluar dari hadirat Tuhan. Sewaktu kita di dalam hadirat Tuhan, kita tahu sungguh yang namanya damai sejahtera. Sewaktu kita berada dalam hadirat Tuhan, mulut kita akan menyembah Tuhan, mulut kita akan memuliakan Tuhan. Tetapi pada waktu kita tidak mengenal Tuhan, kita dibawa keluar sama iblis, kita keluar dari hadiratnya, maka yang terjadi adalah binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi mari koreksi diri, saudara. Kita berada di posisi mana? Saya, saudara, ketika satu hari saja saya tidak saat teduh, saya melakukan banyak aktivitas. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan, saya merasa bahwa saya sudah keluar dari hadirat Tuhan. Saya merasa bahwa saya sudah keluar dari kasih-Nya Tuhan. Yang saya rasa saya sudah keluar dari pandangannya Tuhan. Jadi apa rasanya ketika kita tidak saat teduh, ketika kita tidak mencari Tuhan tiap pagi? Apa yang kita rasakan? Kita jauh sekali dari Tuhan. Makanya firman ini dikatakan bahwa umatku binasa. Binasa yang pertama dari kata apolumi atau apoletai itu memiliki arti hancur. Seberapa banyak kita mengalami kehancuran hari-hari ini? Hancur keluarga kita, hancur keadaan anak-anak kita, hancur pekerjaan kita, bisnis kita, hancur hubungan anak dengan orang tua. Koreksi diri, akibat tidak mengenal siapa Tuhan kita. Apakah kita yakin bahwa kita kenal siapa Tuhan kita? Seberapa banyak ketika kehancuran datang, kita langsung sadar, iya, saya lama sekali tidak berdoa, saya lama sekali tidak pergi beribadah. Umatku binasa. Jadi kebinasaan itu seringkali jangan diartikan bahwa Tuhan izinkan saya binasa. Kebinasaan itu seringkali kita sendiri yang buat. Makanya orang hidup dalam pencobaan akibat dari kita hidup dalam dosa. Umatku binasa. Umatku hancur. Akibat tidak tahu siapa Allahnya. Akibat tidak tahu apa yang Allah lakukan. Akibat tidak tahu apa yang dijanjikan Allah dalam hidup kita. Makanya ketika kita tidak buka firman Tuhan, kita tidak tahu karakter Allah. Ketika kita tidak mencari Tuhan, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Simple, saudara, untuk bisa melihat itu. Pada saat kehancuran itu datang, pada saat kebinasaan itu ada di hadapan mata, apakah prioritas kita mencari Tuhan? Atau respon kita adalah marah dengan Tuhan? Itu tadi yang saya sebut, tidak mengenal karakter Allah,
tidak mengenal janji Tuhan, tidak mengenal apa saja yang Allah lakukan, tidak mengenal luar dalamnya Allah. Itu penting sekali. Iblis saja kenal siapa Tuhan kita. Iblis tahu siapa Yesus. Masa kita kalah? Mengenal Tuhan itu dilakukan yang namanya setiap hari. Karena hubungan itu harus dibangun setiap hari untuk mengenal siapa Tuhan kita. Jadi sudah tahu ya, kebinasaan atau apolumi atau apoletai itu hancur akibat dari tidak pahamnya siapa Tuhan kita. Hancur juga memiliki arti tentang kematian fisik atau kematian kekal. Saya bahas dulu kematian fisik. Kematian fisik ini memiliki arti seperti ini. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan suruh mengampuni, tidak mau mengampuni. Hatinya kekeh dengan rasa kerasnya. Tuhan katakan ampunilah. Tapi kita membiarkan diri kita terluka. Akibatnya kita mengalami kematian fisik. Sakit kanker, stroke, mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, sakit berat lainnya. Tuhan sudah katakan dari awal, ampunilah kesalahan orang lain. Ampuni pasangan, ampuni orang tua, ampuni ibu mertua, bapak mertua, ampuni anak, ampuni orang lain. Tapi kita tidak melakukannya. Maka yang terjadi adalah kematian fisik. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kena kanker, kena stroke, banyak yang mengalami kelemahan tubuh, sakit-sakitan. Itu yang disebut dengan kematian fisik. Kematian fisik lainnya seperti apa, saudara? Mengalami yang namanya kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh itu sebenarnya tidak ada diagnosa sakit secara spesifik. Sesekali dia demam, sesekali dia sakit kepala, sesekali tubuhnya lemah. Itu kelemahan tubuh. Tiba-tiba lambungnya sakit sekali, tiba-tiba sakit perut. Itu kelemahan tubuh. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, tapi kita tidak melakukannya. Kita cenderung berteriak kepada Tuhan, kita cenderung marah dengan Tuhan, kita cenderung marah dengan keadaan. Seberapa sering kita jemaat Tuhan yang suka menoleh ke belakang. Kita suka melihat kehancuran, kita suka melihat, oh dulu hidup saya lebih enak, sekarang saya gak bisa apa-apa. Oh kehidupan saya yang dulu saya dulu kaya, punya 5 mobil, punya 5 rumah. Tapi sekarang saya rumahnya kontrakan, saya gak punya apa-apa. Suka melihat ke belakang. Makanya terjadi kematian fisik, yaitu kelemahan tubuh yang tadi itu yang saya sebutkan. Gampang sakit-sakitan, dikit-dikit harus pergi ke dokter. Kelemahan tubuh tidak ada diagnosa secara spesifik. Karena ketika kita banyak pikiran, sakit kepala lah, demam tinggi lah akibat tidak bisa makan, tidak ada nafsu makan, tidak ada gairah untuk melakukan kegiatan, gak ada semangat untuk hidup. Kelemahan tubuh sedang melanda, hilangnya minat, ketidakinginan untuk melanjutkan hidup, kematian fisik. Makanya dikatakan di sini, umatku binasa. Umatku merasakan kelemahan fisik. Umatku merasakan yang namanya kelemahan tubuh. Umatku merasakan yang namanya sakit kanker, sakit stroke, sakit berat lainnya. Akibat karena apa? Tidak mengenal Allah. Kalau kata binasa yang pertama tadi artinya adalah kehancuran. Kata binasa yang kedua memiliki arti kata kematian fisik. Ini baru kematian fisik, saudara. Bukan kematian kekal. Jadi mari kita koreksi diri. Kalau kita lagi sakit hari ini, koreksi diri. Seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Seberapa lamanya kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kita tidak mau tahu siapa Tuhan kita.
Ketika saya mengalami kehancuran dalam bisnis, respon pertama saya langsung tahu bahwa dari awal Tuhan sudah tegur saya. Tapi saya tidak mau tahu. Itu akibat daripada saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi kita maunya besar. Tidak ada yang salah untuk bisa menjadi kaya. Tidak ada yang salah untuk bisa menjadi makmur. Memang tidak ada yang salah. Tetapi pada saat kita memiliki pola pikir agar supaya kita harus punya uang, kita harus kaya, saya harus punya nama baik. Pola pikir yang salah seperti ini yang memaksakan diri untuk bisa membuat diri menjadi kaya, akibatnya apa? Hancur. Seberapa banyak kita mengalami itu? Akibat dari keinginan-keinginan yang di luar dari keinginannya Tuhan. Tadi saya katakan, tidak salah kita menjadi kaya. Gak ada salahnya, saudara. Kita memiliki bisnis besar, memang tidak ada salahnya. Tetapi pada saat motivasi kita sudah salah, yang menyebabkan kita menjadi keluar dari hadirat Tuhan. Tadi seperti yang saya bilang, tidak mengenal Allah artinya adalah keluar dari hadirat Tuhan. Tidak mengenal Allah artinya adalah kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Keluar dalamnya Tuhannya itu kita tidak tahu. Makanya yang terjadi apa? Kebinasaan. Kenapa kebinasaan, saudara? Karena yang kita lakukan di luar dari pemikirannya Tuhan. Sudah dikatakan, jangan berhutang. Kita tetap berhutang. Dikatakan berharap kepada Tuhan. Kita tetap cari pinjaman kemana-mana. Sudah dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita berusaha untuk memperlebar semuanya. Bikin investasi besar-besaran. Akhirnya kita mengalami kebinasaan. Ini tadi yang disebutkan oleh firman Tuhan bahwa ketidakpengenalan akan Allah mengakibatkan yang pertama hancur. Yang kedua mengalami kematian fisik. Seberapa banyak di masa-masa pandemi dan setelah masa pandemi ini banyak sekali orang mengalami kematian fisik. Gampang sakit-sakitan. Pikirannya kemana-mana, overthinking. Ketakutan yang berlebihan. Kondisi hati yang tidak mengenal siapa Tuhan. Sepertinya tubuhnya ada di gereja, tapi pikirannya kepada tagihan. Pikirannya kepada gimana caranya mengembangkan bisnis. Pikirannya kepada traveling, pikirannya kepada hal-hal duniawi. Tubuhnya seperti melayani Tuhan. Tapi yang dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan duniawi. Apakah pekerjaan duniawi? Keinginan-keinginan dunia, ingin kaya, mabok-mabokan, ingin memperluas diri. Kematian fisik itu yang menyebabkan, diakibatkan daripada tidak mengenal Allah. Pentingnya kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi kalau engkau hari-hari ini mengalami kematian fisik seperti tadi yang saya sebutkan. Saya sakit-sakitan, saya stroke. Saya gak bisa jalan lagi, saya berada di kursi roda. Saya harus apa? Kembali kepada kasih mula-mula. Kenali Tuhan kembali. Saya kanker. Saya sudah stadium akhir. Saya nggak tahu saya harus seperti apa. Tuhan katakan, kembali kepada kasih mula-mula. Karena kematian fisik atau kata binasa atau apelumi atau apeletai itu memiliki arti kematian fisik akibat daripada tidak mengenal Allah. Kalau engkau sudah tidak tahu lagi, saya susah tidur, saya harus minum obat tiap malam. Kembali mengenal Tuhan. Kenali karakter Tuhan. Kalau engkau diliputi dengan overthinking, kelemahan tubuh, kenali siapa Tuhan kita. Agar supaya kematian fisik tidak terjadi dalam hidup kita. Amin. Kata binasa, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa yang ketiga memiliki arti kerusakan atau kerugian. Kerusakan atau kerugian. Beberapa waktu yang lalu,
ada yang konseling begitu ya. Dia mengatakan, saya mengalami kehancuran barusan Bu, karena ya saya memang melakukan dosa, saya menipu seseorang. Menipu untuk apa? Saya tidak punya uang, saya harus menipu seseorang. Tapi saya menipunya segini, tapi kerugian yang saya alami 10 kali lipatnya. Saya kapok, saya tuh kok menyesal ya Bu. Nah, umatku binasa. Binasa pengertian yang ketiga adalah mengalami kerugian atau mengalami yang namanya kerusakan seperti ini tadi. Berani berbohong karena takut yang namanya gak punya uang. Berani berbohong karena takut gak bisa makan. Ini pun bagian dari tidak mengenal Allah. Seberapa banyak kita mencari keuntungan pribadi agar supaya apa toh? Untuk kita bisa makan. Firman Tuhan sudah dikatakan bahwa janganlah engkau khawatir. Janganlah engkau khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Akibat tidak mengenal siapa Tuhan kita. Akibat tidak tahu isi hati Tuhan. Kita mencari jalan keluar sendiri, yang ada apa? Kita mengalami kerugian. Kebinasaan arti yang ketiga adalah kerusakan atau kerugian. Kita mengalami kerugian yang begitu besar. Sewaktu kita tidak cocok dengan pasangan hidup. Lalu dengan sembrono kita membuat keputusan, aku bercerai saja. Emosional yang menggebu-gebu. Berkeputusan untuk meninggalkan pasangan. Terjadi yang namanya kerusakan. Rusak hubungan suami istri, rusak hubungan anak dengan orang tua. Ini akibat tidak mengenal Allah. Allah katakan bahwa janganlah kamu bercerai. Tapi tetap melakukan itu. Tidak mengenal Allah adalah tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Makanya yang terjadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku mengalami kerugian, umatku mengalami kerusakan akibat tidak mengenal Allah. Betapa hidup ini kita harus berhati-hati. Minggu yang lalu orang konseling sama saya. Saya ini orangnya gak mau sok suci Bu. Maksudnya sok suci itu yang bagaimana ya? Ya saya itu sebenarnya dibilang bertuhan ya bertuhan, tapi gak mau sok suci aja. Ini seringkali yang ditaruh sama iblis agar supaya kita memiliki pemikiran yang salah. Kita melakukan saat teduh itu adalah gaya hidup, bukan karena sok suci. Kita datang ibadah minggu, itu memang kewajiban kita, kuduskan hari Sabat, bukan karena sok suci. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena memang itu adalah lifestyle, bukan karena sok suci. Iblis menaruh itu di dalam pengertian orang-orang dunia sana, dengan mengatakan bahwa, oh kamu tiap hari ke gereja, oh tiap hari kamu baca firman Tuhan, oh tiap hari kamu melayani Tuhan. Lalu disematkan yang namanya label, kamu orang yang sok suci. Itu pengertian yang salah sekali. Kita harus hidup kudus. Perhatikan, tidak sama pengertiannya. Orang hidup kudus dengan orang hidup sok suci, itu beda pengertiannya saudara. Hidup kudus itu memang harus kita pertahankan setiap hari. Itu hidup kudus. Tapi kalau orang sok suci itu seperti orang Farisi yang suka menilai dosa orang, yang suka mendaftar dosa orang, yang suka julid sama kehidupan orang, yang suka merendahkan orang, itu orang sok suci. Jadi bedakan. Hidup kudus tidak sama dengan hidup sok suci. Kita harus tahu apa yang kita harus lakukan. Ya. Kuduskanlah dirimu. Menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Itu gaya hidup. Itu perintah Tuhan. Bukan sok suci. Ini seringkali mindset anak-anak muda
suka salah tentang kalimat ini. Ini yang kayak begini biasanya anak-anak muda. Kalau pergi ke gereja sembunyi-sembunyi, pakai kalung salib disembunyiin, disuruh berdoa di muka umum gak berani. Enggak lah, jangan saya. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Kalau terang yang kita bawa itu ditaruh di bawah gantang, yang artinya di bawah kasur, siapa yang mau lihat terang kita? Disuruh doa kita tidak mau. Disuruh baca firman Tuhan, kalau kita sharing di Komsel gak mau. Saya belum bisa. Tidak mau mengalami peningkatan. Lalu terang itu mau ditaruh di mana, saudara? Kitab Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu itu sudah datang. Jangan sembunyikan diri. Amin. Binasa atau apolumi atau apoletai memiliki arti kata yang ketiga adalah kerusakan atau kerugian. Akibat dari menipu tadi itu, kita malah menjadi rugi. Akibat daripada kita pengen memperlebar bisnis kita, memperlebar toko kita, tanpa kita melakukan pengenalan terlebih dulu dengan Allah, yang terjadi adalah kerugian besar, kehancuran besar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku mengalami kerugian karena tidak mengenal Allah. Umatku mengalami kehancuran karena tidak mengenal Allah. Umatku mengalami kematian fisik karena tidak mengenal Allah. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan pagi hari ini, pentingnya kita mengenal Tuhan kita, supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak mengalami kelemahan fisik, supaya kita tidak mengalami kematian fisik, supaya kita tidak mengalami kerugian, supaya kita tidak mengalami yang namanya kerusakan. Amin. Yang keempat, kata binasa atau apolumi atau apoletai memiliki arti kata kehilangan sesuatu yang berharga. Misalnya kehilangan pekerjaan, bangkrut, rugi besar. Mirip seperti tadi yang ketiga, tetapi ini lebih spesifik. Kehilangan sesuatu. Akibat daripada orang bercerai, anak akan kehilangan figur bapak. Anak akan kehilangan figur ibu. Kehilangan. Berbahaya tidak, saudara? Berbahaya. Makanya firman Tuhan jelas sekali mengatakan binasa, hancur. Seringkali kita para orang tua membuat keputusan yang sembrono, tidak memikirkan kondisi anak. Seberapa banyak, saudara, saya melayani anak-anak muda. Semuanya itu akibat daripada kesembronoan orang-orang tua. Anak-anak muda hari-hari ini banyak sekali menderita sakit mental yang gak main-main. Karena bapak ibunya suka berantem, lempar piring, ngomong kasar, KDRT. Anak kehilangan figur bapak, anak kehilangan figur orang tua. Saya beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak komen di Instagram saya dengan bahasa yang begitu kasar. Saya lihat profilnya. Di situ ada foto anak. Di situ ada foto istri. Di situ ada juga posting firman Tuhan. Di profilnya pun ada postingan firman Tuhan. Tapi di sebelahnya ada postingan, maaf, gambar perempuan yang tidak seharusnya diposting di situ. Hampir-hampir gambar perempuan telanjang. Lalu kemudian dia posting gambar-gambar setan. Dia posting perkataan-perkataan yang kasar. Saudara, kalau kita punya orang tua yang seperti ini, jangan heran.
anak akan mengikuti bapaknya. Anak akan ngikutin ibunya. Makanya para orang tua, hati-hati apa yang kau posting. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Saya miris sekali melihat orang tua yang seperti ini. Bayangkan gambar anaknya yang masih bayi itu disandingkan dengan foto wanita yang tidak senonoh itu. Betapa menjijikkan sekali seperti ini. Orang tua yang sakit mentalnya. Makanya firman Tuhan gak main-main. Umatku binasa. Umatku mengalami kehancuran. Umatku mengalami yang namanya kehilangan. Akibat tidak tahu mengenal Tuhan. Apa gak punya rasa malu? Punya foto anak, tapi postingannya kasar. Postingannya menjijikkan sekali. Kita punya keluarga, tapi tontonannya masih pornografi. Jangan salah saudara. Suami istri nonton film porno. Tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari kamarnya. Anak itu berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Keluar dari kamarnya tanpa sengaja melihat orang tuanya, kedua orang tuanya nonton film porno. Saya mau kasih tahu. Spirit pornografi itu masuk ke dalam kehidupan anak. Yang namanya rumah kita itu adalah kerajaan Allah, bukan? Tempat di mana Roh Kudus berhabitasi. Kalau orang tua tontonannya seperti itu, gak cuma nonton film pornografi. Ketika kita menghadirkan yang namanya keributan, kekerasan, maka atmosfer rumah akan menjadi pornografi, akan menjadi kekerasan. Orang yang tinggal di situ termasuk anak melihat dengan matanya. Iblis memasukkan dalam kehidupannya begitu gede. Buah itu menghasilkan yang namanya pornografi terhadap anak ini. Saya melakukan pelayanan pelepasan bulan kemarin. Seorang ibu yang sudah punya anak. Anaknya jatuh dalam free sex. Ibunya sendiri jatuh dalam free sex. Ketika saya tanya apa yang menyebabkan anak dan ibu sendiri jatuh dalam free sex, dia cerita kepada saya waktu kecil dia melihat bapak ibunya nonton film porno. Iblis itu melepaskan spirit jahat, saudara. Makanya ketika rumah kita tidak kudus, rumah kita tidak dihadirkan yang namanya hadirat Tuhan, yang ada adalah peperangan, saling menjatuhkan, mengeluarkan kata-kata kutuk. Akibatnya apa? Berapa banyak anak-anak tidak patuh, tidak taat terhadap orang tua. Kebinasaan sudah ada di ujung mata. Seberapa banyak orang tua, selingkuh dengan orang kantor, sembunyi-sembunyi, kelihatannya sembunyi-sembunyi. Mungkin istrimu atau suamimu, anakmu gak tahu itu. Jangan salah. Namanya spirit yang dilepaskan oleh iblis turun kepada anak. Makanya yang namanya dosa yang bertalian darah dengan kita itu selalu ngikutin. Tidak ada saudara dosa sembunyi-sembunyi sampai tidak tahu orang di dalam rumah. Suatu hari nanti spirit itu pasti akan ngikat dalam keluarga kita. Bertobat saudara. Mengapa saya melayani pelepasan seperti ini? Karena anak-anak pada waktu kecil sudah melihat dosa orang tuanya. Dan itu akan dibawa anak. Makanya saat teduh kita pagi hari ini adalah jagalah hidupmu. Para orang tua jaga hidupnya. Selamatkan keluargamu dari cara kita hidup. Cara kita bicara, cara kita ngutukin orang, cara kita julid. Hati-hati. Apa saja yang kau sembunyikan di dalam kehidupanmu, hati-hati. Tuayan itu namanya menua itu nanti, bukan sekarang. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seperti tadi yang saya ceritakan tadi.
Seorang anak di usia 6 tahun ngelihat bapak ibunya nonton pornografi, anaknya gede jatuh dalam dosa free sex. Minggu kemarin di gereja kami, hamba Tuhannya bernama Christine Kane. Christine Kane ini dia adalah seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu dimulai dari mana, saudara? Ketika dia dibuang oleh ibunya di rumah sakit. Perhatikan toh, semua selalu berawal dari orang tua. Ditaruh di rumah sakit, dilepaskan gitu aja. Lalu kemudian si Kristen ini diadopsi oleh seseorang di keluarga yang cukup mampu. Tapi selama bertahun-tahun, mulai usia 10 tahun, selama bertahun-tahun jadi bulan-bulanan free sex oleh bapak kandung, oleh bapak angkatnya. Semua berawal dari mana, saudara? Orang tua. Kalau tidak bersiap untuk menikah, gak usah menikah. Kalau gak siap punya anak, gak usah punya anak. Karena itu akan membawa kehancuran bagi orang lain. Seberapa banyak anak-anak muda yang saya layanin, mereka jatuh dalam dosa LGBT karena apa, saudara? Hilangnya figur bapak. Tidak memiliki kasih dari bapaknya, suka dipukulin. Dia memilih, iblis memasukkan yang namanya ketidakbahagiaan dengan apa? Adanya dosa cabul di dalamnya. Dia mencari kasih dari figur bapak itu lewat apa? Lewat sesama jenis. Kasih orang tua terhadap anak penting, saudara. Makanya kalau orang tua mengenal siapa Tuhannya, dia akan memberikan kasihnya kepada anak. Kalau orang tua sampai tidak bisa mengasihi anak, sudah pasti dia tidak mengasihi Tuhan. Bohong itu. Kalau dia mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi tidak mengasihi anak. Pasangan juga begitu. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan kita kalau dengan pasangan kita tidak saling menghormati. Tidak bisa. Karena untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan, kita harus taat terhadap orang yang ada di atas kita. Di atas kita siapa? Pasangan hidup, orang tua, pemimpin kantor, pemimpin rohani, itu ada di atas kita. Umatku binasa, umatku mengalami kehilangan. Ya, tadi dikatakan kehilangan pekerjaan, kehilangan akibat bangkrut, kehilangan kasih orang tua, kehilangan figur bapak. Karena tidak mengenal siapa Tuhan kita. Jadi nanti dirubah ya, saudara. Yang kebiasaan-kebiasaan bikin status kasar, posting-postingan yang tidak benar, ubah. Hapus. Karena yang namanya spirit iblis itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itu masuk dalam kehidupan anak. Saya pun adalah korban daripada perselingkuhan orang tua. Berapa banyak, berapa lama saya bertahun-tahun saya pahit dengan orang tua saya. Makanya sebelum saya bertobat, saya tumbuh menjadi wanita liar. Saya tumbuh menjadi wanita kasar. Semua selalu berawal dari rumah. Tapi puji Tuhan, semuanya itu tinggal masa lalu. Makanya sekarang saya bisa bicara seperti ini. Saya membagikan apa yang saya alami. Agar supaya kita semua, ketika kita sekarang menjadi orang tua, kita berhati-hati dalam bertindak. Saya pernah dipukul oleh orang tua saya. Waktu dipukul itu, yang menyebabkan saya menjadi orang memberontak. Tapi ketika saya dilepaskan oleh Tuhan, saya tahu bagaimana rasanya mengasihi. Makanya penting, saudara, orang tua itu mengasihi anak. Anak mengasihi orang tua, itu sudah pasti.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita kehilangan apa sekarang ini? Saya kok rasa-rasanya jauh ya dari anak saya? Tentu. Karena dari awalnya kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. So sekarang pagi hari ini, kembali kepada kasih mula-mula. Angkat tanganmu saudara. Koralaraba ya shikaralaraba. Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau ada kasih mula-mula. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan sebagai orang tua. Banyak salah kami melakukan diri sebagai seorang anak ya Tuhan. Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau cintamu yang mula-mula. Kami mau kasihmu yang mula-mula mengalir bagi hidup kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di hati kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di rumah kami. Kami mau mengasihi Engkau kembali. Kami mau menikmati Engkau kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Kembali kepada kasih mula-mula. Itu penting. Jadi, kata umatku binasa. Binasa memiliki arti yang pertama adalah hancur. Yang kedua adalah kematian fisik. Yang ketiga adalah mengalami kerusakan atau kerugian. Binasa yang keempat memiliki arti kehilangan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kita sendiri yang menolak pengenalan itu. Kita menolak saat teduh. Kita menolak ibadah minggu. Kita menolak pelayanan. Kita menolak jadi muridnya Tuhan. Makanya terjadi yang namanya tadi tuh kebinasaan, kehancuran, kehilangan, kelemahan fisik, kehilangan dan lain sebagainya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku, kata Tuhan, menolak engkau menjadi imamku. Tuhan kalau udah merepet juga gak mau saudara. Ingat ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mau sih bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi mulutnya bersungut-sungut. Mulutnya ngomel-ngomel terus. Enak dulu makannya daging. Dulu bisa tidur enak. Dulu bisa begini. Tapi bangsa Israel lupa bahwa untuk bisa makan, untuk bisa tidur enak, dia harus jadi budak terlebih dahulu. Seberapa banyak kita tuh suka diperbudak dengan kebutuhan. Kita suka diperbudak dengan frustrasi. Kita suka diperbudak dengan ketakutan. Kita suka diperbudak dengan pekerjaan kita, kesibukan kita. Makanya kita mengalami kebinasaan. Karena kita lebih suka diperbudak daripada mengenal siapa Tuhan kita. Anda yang masih kerja dari pagi sampai pagi, bertobat. Anda yang kerja dari pagi sampai pagi meninggalkan keluarga demi uang, bertobatlah. Berdoa kembali. Apakah itu dari Tuhan atau bukan? Karena segala hal yang berasal daripada Tuhan tidak akan merusak hubungan dengan Tuhan. Bekerja boleh. Hati-hati dengan istilah kerja keras. Engkau harus kerja keras. Hati-hati dengan istilah itu. Jangan sampai kerja keras itu membuat hubungan keluarga menjadi rusak. Berapa banyak perselingkuhan terjadi pada saat apa? Pasangan kerja keluar kota. Gak salah. Tetapi kalau kita tidak berkeputusan untuk hidup benar, maka yang terjadi kita membawa dosa di dalam keluarga kita. Hati-hati dengan diperbudak itu. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan, tadi yang pertama tidak mengenal, lalu yang kedua kita menolak, lalu yang ketiga Tuhan katakan karena engkau melupakan pengajaranku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Kapan tahu saudara kita melupakan? Pada saat kita membuat keputusan, biasanya kita suka lupa doa. Kita lupa minta hikmat. Kita lupa minta pengertian Tuhan. Nah, biasanya itu kayak begitu. Kalau disuruh mengampuni, kita lupa bahwa Tuhan sudah katakan engkau harus mengampuni. Kita tiba-tiba menjadi overthinking, kita menjadi ketakutan yang berlebihan, kita lupa
bahwa kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan apa saja yang harus kita punya. Kita lupa. Kita suka marah hari ini karena mukjizat tidak terjadi. Kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa-masa lampau. Berapa banyak hal-hal yang luar biasa dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita suka lupa kebaikan Tuhan. Kita suka menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tega dengan kita. Kita lupa berapa banyak pertolongan yang kita terima dari Tuhan. Bahkan kita lupa kalau hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan, bukan? Makanya seringkali kita mengalami kelemahan tubuh, sakit-sakitan karena kita lupa bagaimana mengucap syukur. Seringkali kita mengalami kelemahan tubuh karena kita lupa bagaimana harus memuji dan memuliakan Tuhan. Di hatinya penuh dengan rasa kecewa, di hatinya penuh dengan ketakutan. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan, kekecewaan bukan berasal daripada Tuhan. Yang berasal dari Tuhan pasti menimbulkan damai sejahtera. Jadi sebenarnya saudara, simple. Sewaktu kita mengalami ketakutan, kita hilang damai sejahtera, berarti kita sudah di luar dari hadirat Tuhan. Jadi kita harus apa? Harus dengan cepat masuklah dalam hadirat Tuhan, masuklah dalam pujian penyembahan. Seperti kemarin yang saya saksikan, ketika saya pulang dari pelayanan di Sentul kemarin selama 3 hari itu, saya menemukan dapur saya roboh, saudara. Saya nangis, saya dalam kondisi lelah secara fisik. Saya nangis, Tuhan kok begini? Apa yang terjadi Tuhan? Tapi saya duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan katakan, jangan hilang damai sejahtera. Lalu saya memuji Tuhan. Tuhan kau baik. Apapun Tuhan, sekalipun rumah saya kemarin Jakarta katanya hujannya besar, saudara ya. Jadi sewaktu saya pergi meninggalkan rumah bagian belakang saya roboh, saudara. Dan saya kaget ketika menjumpai itu. Saya sempat nangis, tapi Tuhan katakan, jangan hilang damai sejahtera. Lalu saya memuji Tuhan. Tuhan kau baik. Sambil nangis tuh saudara, Tuhan kau baik. Ini akibat daripada mengenal siapa Tuhan kita. Karena saya tahu siapa Allah saya. Saya tahu karakter Tuhan. Saya tahu apa yang Tuhan lakukan. Saya tahu betul bahwa dia Tuhan Allah yang membuat mujizat. Saya tahu betul karena dia Tuhan Allah yang memperhatikan kehidupan saya. Makanya saya menjaga diri saya untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Iblis berusaha untuk memperdengarkan di telinga saya, Kathy, kamu melayani Tuhan begitu capeknya di Sentul kemarin. Tapi coba rumahmu aja gak dijaga sama Tuhan. Iblis berusaha intimidasi saya seperti itu. Tapi Roh Kudus begitu cepatnya dia berkata kepada saya, jangan hilang damai sejahtera. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan saya, maka saya akan berkata, Tuhan kenapa engkau gak memperhatikan kehidupan saya? Seberapa sering kita melakukan respon yang salah. Tapi begitu saya menyembah Tuhan, begitu saya memuliakan Tuhan, hal yang pertama Tuhan lakukan adalah damai sejahtera itu turun. Yang tadinya saya takut, yang tadinya saya gelisah hati, tiba-tiba tentram hati saya. Itu karena mengenal siapa Tuhannya. Penting bukan? Kita mengenal siapa Tuhan kita. Lalu tiba-tiba pertolongan datang, saudara. Enggak lama, saudara. Orang nyariin tukang gitu ya. Orang memberkati saya. Orang bersihin rumah saya. Itu Tuhan yang menggerakkan. Akibat daripada ketaatan. Makanya kebinasaan tidak terjadi. Gak masalah. Artinya apa? Apa yang saya saksikan ini artinya apa, saudara? Memang segala sesuatunya diizinkan Tuhan terjadi, meskipun itu akibat dari dosa kita, tetapi itu akan bisa diubahkan oleh Tuhan kalau pengenalan kita itu benar. Makanya tadi di waktu kita doa tadi, kembalilah kepada kasih mula-mula. Yang hancur lebur tadi, yang hilang tadi, sudah, kembalilah kepada kasih mula-mula. Respon kita mesti benar di hadapan Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Waktu kita kembali kepada kasih mula-mula, bukan lihat ke belakang lagi. Ingat cerita istri Lot, saudara? Tuhan katakan jangan menoleh lagi ke belakang. Istri Lot jadi apa? Tiang garam.
Artinya apa toh saudara? Orang itu kalau suka ngelihat ke belakang terus, tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Dia tidak akan bisa bergerak maju karena lihatnya ke belakang terus. Yang dilihat kehancuran, yang dilihat kegagalan, yang dilihat adalah kemustahilan terus. Ketakutan terus yang dilihat. Makanya tidak pernah menghasilkan apa-apa. Yang garam itu bicara apa? Mandek, udah jadinya cuma kayak gitu doang. Jadi patung yang sia-sia. Kan kita tidak mau kan jadi patung yang sia-sia. Jadi tubuh yang sia-sia. Kayaknya aja tubuh, kayaknya aja hidup, tapi sebenarnya mati. Nah itulah yang disebut dengan kematian sia-sia. Kembali kepada kasih mula-mulanya Tuhan. Amin. Jangan lihat lagi yang apa yang ada yang di belakang. Mari kita belajar lagi mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Karena engkaulah yang melupakan pengajaran Allahmu, maka diperhatikan. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini tadi yang saya saksikan tadi tuh. Ketika orang tua jatuh dalam dosa, konsekuensinya pasti pada anak. Ketika orang tua mengambil keputusan yang salah, pasti konsekuensinya pada anak. Orang konseling sama saya, Bu, saya itu berdoa, saya mengalami kebangkrutan yang begitu besar, Bu. Tapi saya itu berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalaupun hancur biarlah saya saja yang hancur, tapi jangan anak saya. Tidak bisa. Ini firman Tuhan. Makanya penting sekali kita harus berhati-hati membuat keputusan agar supaya anak ini tidak mengalami kehancuran. Amin. Tetapi, nah ada tetapinya saudara. Di kitab Hosea ini dikatakan bahwa ketika kita melupakan pengajaran Tuhan, Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dosa orang tua itu harus ditanggung oleh anak? Ataukah dosa anak harus ditanggung oleh orang tua kita? Kita lihat dulu. Ada perbedaannya. Coba kita lihat di kitab Yehezkiel 18 ayat yang ke-20 ya. Kita buka kitab Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Apakah dosa orang tua itu menjadi tanggungan anak? Ini korelasinya apa dengan firman Tuhan yang ini? Dikatakan begini saudara ya. Orang yang berbuat dosa, perhatikan. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Kata kuncinya ada di sini. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung ke atasnya. Artinya apa toh saudara? Sekalipun, contohnya tadi, sekalipun saya dulu punya orang tua, maaf, orang tua saya sempat selingkuh. Konsekuensinya pasti ada pada saya dong. Saya tumbuh menjadi anak yang tidak baik, tumbuh menjadi anak yang brutal, tumbuh menjadi anak yang liar. Tetapi ketika saya berusaha untuk hidup benar, maka saya memiliki kehidupan yang benar itu, saya dibebaskan dari dosa orang tua saya. Makanya saya tahu kasih, saya tahu mengampuni, saya tahu bagaimana harus mendoakan orang tua saya tahu bagaimana harus hidup supaya tidak berselingkuh, bagaimana saya harus hidup supaya tidak jatuh dalam dosa free sex, bagaimana saya hidup supaya hidup lebih berhati-hati. Nah ini yang dimaksud. Orang benar akan menerima berkat dari kebenarannya. Makanya penting sekali saudara, orang tua itu kalau datang ibadah, ajaklah anak-anak ibadah bareng-bareng. Jangan ajarin anak ibadah telat. Bikinlah mesbah keluarga. Anak akan ngikutin orang tuanya. Saya dulu juga begitu. Kenapa saya suka berdoa saudara? Karena pada waktu kecil saya masih kurang lebih kelas 6 SD gitu ya saudara. Bukan kelas 6 SD, maksud saya usia 6 tahun. Saya sudah diajarkan untuk doa sendiri. Saya dengan kakak-kakak saya doanya masih menulis di kertas. Tapi pengajaran orang tua itu yang menyebabkan saya pada akhirnya apa? Saya tahu bagaimana segala sesuatu itu harus dimulai dari doa. Pengajaran orang tua terhadap anak itu penting. Makanya saudara, pergilah ibadah sama-sama. Ajarkan anak bagaimana saat teduh. Ajarkan anak untuk baca firman Tuhan. Bu,
Tapi kalau mereka itu kalau diajak kita nggak mau, Bu. Dimulai dari kita terlebih dahulu. Perkataan kita akan mengandung kuasa pada saat apa? Kita berlimpah dengan urapan Tuhan. Makanya hubungan kita dengan Tuhan perbaiki dulu. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, saudara. Menyuruh orang lain bertobat itu nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita menyampaikan kabar tentang firman Tuhan ini. Kita berdoa tiap hari. Kita saat teduh tiap hari. Orang akan melihat kita. Amin. Saya dulu sewaktu saya ditunjuk sebagai seorang gembala, gitu saudara ya, saya itu tertawa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini orangnya galak banget, bawel. Saya nggak terlalu pintar untuk berteman. Saya nggak terlalu pintar untuk ngomong. Bagaimana Tuhan bisa tunjuk saya sebagai seorang gembala? Saya dablek seperti Musa ya, seperti Yosua. Takut gitu. Tapi begitu urapan gembala itu turun, semua akan berbeda. Makanya begitu urapan itu turun, kita melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, kita lakukan duduk sebagai seorang murid, maka semuanya akan berubah dengan sendirinya. Dulu saya mana bisa ngomong begini, saudara. Yang ada, saya suka menunjuk pendeta. Lu ngomong doang, lu gak tahu sih kehidupan gua kayak mananya. Itu saya dulu. Tapi begitu urapan Tuhan itu turun, semua berbeda. Makanya saudara, kalau pasangan kita diajak doa gak mau, gak apa-apa. Kita sendiri yang memulai terlebih dahulu. Hadirkan atmosfer surga turun dalam rumah tangga kita. Anak diajak doa gak apa-apa, gak mau gak apa-apa. Berkati. Kalau anak lagi sekolah atau anak meninggalkan kamarnya, berkati kamar anaknya. Duduklah di kamar anak, lakukan pujian penyembahan. Atmosfer surga turun mengubahkan atmosfer kamar anak. Berkati bantalnya, berkati kasurnya, berkati kursi tempatnya dia belajar. Berkati. Bawa minyak urapan, berkati. Tuhan, aku memberkati keluargaku. Tuhan, aku memberkati kamar suamiku. Tuhan, aku memberkati kasur di mana suamiku suka tidur di sini. Tuhan, aku memberkati di mana istriku tidur di sini, di mana istriku suka duduk di sini. Berkati Tuhan. Aku mau memiliki kehidupan keluarga yang sangat harmonis. Aku merindukan keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kita mulai terlebih dahulu. Makanya kebinasaan tidak terjadi. Ini loh, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak turut menanggung dosa bapaknya, juga sebaliknya. Kalau pengenalannya benar. Tapi kalau satu keluarga gak kenal Tuhan semua, ya terjadi ya seperti kitab Hosea tadi. Ketika engkau melupakan pengajaranku, maka aku, kata Tuhan, juga akan melupakan anak-anakmu. Ngeri gak saudara? Ngeri kan? Ketika orang tua tidak berhati-hati dengan sungguh-sungguh, kehancuran terjadi kepada anak. Saya juga anak, saudara. Saya juga mengalami kehancuran seperti apa di waktu-waktu yang lampau. Makanya saya berani speak up ini, agar supaya Anda dan saya sebagai orang tua hati-hati. Jadi hari ini saudara, biasakan minta maaf terhadap anak. Maafkan mama, maafkan papa. Sudah salah di hadapanmu, mengajarkan yang tidak benar. Nanti pada waktu anak pulang, peluklah anak. Nanti pada waktu ketemu dengan pasangan, peluklah pasanganmu. Berikan kasih, berikan cintamu kepada mereka. Peluklah anak, saudara. Kita tuh tidak pernah bisa merasakan loh yang dirasakan anak kita di luar kita itu. Anak bisa mengalami yang namanya bullying. Terkadang anak nggak mau terbuka dengan orang tuanya. Makanya nanti saudara, pesan Tuhan pagi hari ini, kembali kepada kasih mula-mula yang pertama, yang kedua. Nanti ketemu anak, peluk aja. Bilang, papa mengasihimu, mama mengasihimu. Siapkan makanan. Duduklah berdua, dengarkan dia bercerita. Nanti kalau ketemu dengan pasanganmu, peluklah. Berikan minuman, duduklah berdua, dengarkan cerita kehidupannya. Hadirkan keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Agar supaya keteduhan dalam keluarga kita itu dimulai dari kita itu
dari akibat dari kita mengenal siapa Tuhan kita. Segala sesuatunya bisa dirubah. Bu, tapi semuanya sudah hancur, Bu. Apa yang ada sekarang ini Tuhan bisa lakukan. Makanya kutuk diubah menjadi berkat itu seperti itu. Yang hilang Tuhan bisa lakukan. Makanya firman Tuhannya itu ada di dalam firman Tuhan yang ini. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Pegang itu, kebenarannya itu dipegang. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung ke atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, ayat berikutnya ya, dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku, kata Tuhan, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Nih, ini janji Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kembali kepada kasih mula-mula. Ada janji Tuhan penyertaan. Ada janji Tuhan yang tadi hancur lebur itu tadi akan Tuhan ubahkan. Makanya saudara, kita kembali kepada kasih mula-mula. Kembali mengenal siapa Tuhan kita. Kembali karakter Allah. Kembali mengenal karakter Tuhan. Kembali luar dalamnya Tuhan. Kembali mengetahui siapa Allah kita. Kembali tahu siapa dia. Amin. Ya. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Jadi sekalipun saya dulu ancur-ancuran hidupnya, tapi begitu saya kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak mengingat apa yang dahulu. Tuhan menciptakan seorang Kathy yang baru, bejana yang baru, kehidupan yang baru. Yang lalu sudah nggak diingat lagi. Semuanya sudah serba baru. Karakter Kathy yang baru, cara hidup Kathy yang baru, semuanya serba baru. Amin. Dahsyat kan Tuhan kita. Jadi mari saudara, kita bangun keluarga kita. Kita cintai pasangan hidup kita. Kita cintai anak-anak kita. Nanti pulang dipeluk ya. Nanti pulang dikasihi ya. Dengarkan mereka ngobrol. Cintai mereka, kasih mereka. Gak perlu ngomong panjang kali lebar, saudara. Peluk aja. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, mengubahkan semua keadaan itu menjadi teduh, menjadi hidup yang menyenangkan. Amin. Saya selesai, saudara. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau mengajarkan cinta yang besar terhadap kami semua. Engkau mengingatkan kepada kami semua agar kami tidak binasa. Kami mau kembali mengasihi Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan kembali. Kami mau ada kasih mula-mula itu terbangun kembali Tuhan. Kami selama ini doa hanya begitu-begitu aja. Tapi mulai hari ini ya Tuhan, saya minta kasih-Mu, saya minta hati-Mu. Saya minta kebenaran-Mu ya Tuhan, mengalir dalam hidup setiap kami. Masuklah Engkau di dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Pimpin kami kembali ya Tuhan. Agar supaya seluruh isi rumah ini, pasanganku, anak-anakku Tuhan, mereka semua cinta Tuhan. Dimulai dari kami, dimulai dari saya ya Tuhan. Aku mengenal Engkau, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Aku merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Dimulai dari kami ya Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kami mengizinkan atmosfer rumah kami Kau ubahkan menjadi atmosfer yang teduh Tuhan. Kau ubahkan hati kami, Kau ubahkan jiwa kami,
Kau ubahkan rumah kami Tuhan menjadi tempat yang teduh, menjadi tempat yang aman, yang nyaman ya Tuhan. Hadirat-Mu cukup bagi kami. Berhembuslah ya Roh Kudus. Berhembuslah ya Tuhan. Mengalir di hati kami, mengalir di rumah kami, dari lantai bawah sampai ke atas. Mengalir kasih Tuhan, mengalir kasih Tuhan. Hora laraba ya shikara laraba. Hora laraba ya shikara laraba laraba. Mengalir kasih Tuhan, mengalir cinta Tuhan. Hora laraba ya shikara laraba. Saya merasakan ada yang mengalami kesakitan, saudara. Minta hadirat Tuhan. Biarkan saja rasa sakitmu itu dirasa. Minta hadirat Tuhan. Tuhan akan mengubahkan rasa sakit itu. Hora laraba ya shikara laraba. Sakit apa saja, sakit hatimu, sakit keadaanmu, sakit apa saja, Tuhan akan ubahkan pagi hari ini. Hora laraba ya shikara laraba. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Saya mau berdoa saudara, buat Anda yang sakit di pundak. Kalau ada yang punya sakit di bagian pundak, engkau tegang dengan segala ketakutanmu, engkau tegang dengan segala banyaknya pikiranmu, peganglah tanganmu itu di bagian di mana engkau sakit. Ora laraba ya shikara laraba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan mengalir ya Tuhan. Mereka yang mengalami sakit di pundak ya Tuhan, mereka yang mengalami ketegangan dalam pikiran mereka ya Tuhan, biarlah kesembuhan Tuhan alirkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kelepasan terjadi siang hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Kasih-Mu terus mengalir ya Tuhan, cinta-Mu terus mengalir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memenuhi kita semua pagi hari ini. Keluar masukmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu, bisnismu, tokomu, sekolahmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan atas bimbingan Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Jadilah sehat atas tubuhmu, jadilah sehat atas mentalmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima urapan itu. Kami terima berkat yang baru daripada Tuhan mengalir bagi kami. Pimpin sepanjang kami hari ini ya Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, mari sama-sama katakan amin. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Ucap syukur saudara. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih Kau sudah menyembuhkan. Terima kasih Kau sudah mengubah atmosfer rumah menjadi teduh. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita selesai saat teduh saudara. Ketemu besok pagi ya, jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.